Yo guys, selamat sore. Hari ini waktunya ngecas kedua mobil ya. Si Wuling baterainya habis juga karena dipakai bini kerja tadi ya. Ini baterainya sekarang di 58%. Kelihatan nggak tuh? 58% sekarang jam 17.30. 17.30 kita adu ya. Sekalian gue mau coba nih fast chargingnya si Atoan. Kan infonya fast chargingnya 30-80% itu cuman 30 menit. Pas kalian kita adu. Kalau dalam kita mesti bawa ini mobil ke SPKLU, terus menggunakan fast chargingnya sampai balik lagi, itu nanti bakalan jauh nggak bedanya gitu loh. Maksudnya antara time wasted yang kita buang di Atoan ini sama ngecas di rumah tuh bakalan beda jauh nggak? Ngerti nggak maksudnya? Kita kan kalau ngecas di SPKLU kan mesti keluar rumah. Sama Terus- vending di rumah. Ngerti ya? Iya ya. Ya kan? Ini memang ngecasnya tuh 30-80% cuma 30 menit. Tapi kan kita perlu namanya perjalanan, macet ya kan, cari Oh. SPKLU yang ada di si fast chargingnya, ada sisi S2-nya segala macem. Nah, itu total time wasted-nya dibanding sama kita ngecas standar di rumah tuh bakal jauh nggak gitu. Sekarang gue langsung on the way ke SPKLU yang ada di BYD Arista depan Cubic ya, BSD baru. Karena di sana ada port DC chargernya. Terus dia up to 60 kW sama ada yang up to 100 kW tadi gue udah cek. Baterai sekarang di 27%. Terus waktu di 17.36. Jarak tempuhnya sekitar 4,3 kilo. Nah, mobil ini tuh 1% bisa berjalan sekitar 2,2 sampai 2,5 kilo tergantung injakan kaki. Berarti kalau estimasi pengurangannya nih, nanti pas sampai di BYD Arista baterai sisa 25% nih. Mari kita lihat ya, bener apa enggak hitungan gua. Loh, nambah. Tadi 4,3 sekarang jadi Loh. Kacau. mabok ini maps. Oh, disuruh ke kiri. Wah, telat dong gue. Ke depan aja lah. Duh, ada Ato masuk. Jangan sampai ada yang ngecas. Wah, penuh. Kan kita di prank? Oh, penuh guys. Mau ngecas masih bisa, Pak? Yes. Antri tapi Pak lagi penuh semua. Yang di situ boleh Di nggak? sana antri ketiga, ada sisa 2 mobil lagi. Oh gitu. Satu mobilnya aja setengah jam sampai 1 jam kali ya. Jaman bisa sih. Situ penuh banget ya. Di sini antri kedua. Aduh. Saya kedua. Iya, ada 1 mobil. Tapi yang itu tadi udah dari tadi. Ganti-gantian terus sih Pak kalau di sini. Oh enggak, yang sebelum saya ini udah dari tadi ngecasnya. Udah lumayan dan. Oh, saya ngantri aja deh kalau gitu. Mau ngantri ngecas gimana, Pak? Di sini aja Pak. Oh. Di depan situ? Ya, depan yang putih. Yang pertama yang mana, Pak? Yang atau ini. Yang kuning. Ini atau tri. Oh, atau tri. Ya. Atau Oh, dia baru nyampe ya? Iya. Wah, bener aja nasib banget. Tadi keduluan sama Ato Tri yang di depan kita itu. Terus kita gimana? Jadi nungguin dulu. Makanya bingung nih. Kamu nggak nanya biasa ngantrinya gimana? Oke, gue juga baru inget sekalian ngambil surat jalan. Dibantu sama Pak Mansur nih. Kalau Ini surat jalannya ya? ya betul suratnya, sorry kok. Oke. Saya taruh dalam ya? Boleh kok. Thank you ya. Jadi beli BYD dapat bantuan plat sementara berapa lama Pak? Boleh pakai? Berlakunya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Tapi katanya STNK cepet tadi 3 minggu biasanya ya. Iya. Mantap. Mana yang menjadi masalah ini guys? Ngantrinya ini nih. Gue lagi bingung nih. Mana baterai sisa 25% lagi. Oh, kayak BMW dia. Gue baru nyadar. Ini kalau ke lock, sekali buat buka lock, 2 kali buat buka. Kita ngantri, jadi tadi gue dibantu sama orang BYD-nya.
gue disuruh ke yang ultra fast charging aja nih, khusus si BYD Denza. Nggak khusus sih, maksudnya di showroom yang Denzanya, soalnya slotnya lebih banyak. Terus di sini ada nomor antrian. Tuh di sana pada nomor 29, 28, ada yang 01. Jadi tadi gue tanya yang sebelah sana itu self service guys. Self service itu ya udah, kalau misalkan kita udah nunggu nih, kemudian kita lengah, mungkin ke WC atau ketiduran, port chargernya kosong, terus ada yang masuk ngisi, ya udah itu nggak bakal bisa disalahin juga, karena sistemnya ya berarti selain self service ya siapa cepat dia dapat. Makanya gue bilang tadi, waduh kalau kayak gitu bisa berantem dong ya kalau orang-orang lain gitu. Ini pas kebenaran gue ngecas di SPKLU karena lagi pengen bikin konten aja perbandingan sama tadi tuh kan review ngecas di rumah. Kalau enggak mah biasa gue ngecas di rumah juga. Ngecas di SPKLU gini ya begini tantangannya, gue udah tahu dari dulu. Pasti lama-lama rebutan dan capek juga kalau urusan sama orang lain kan. Gue dapet nomor 30 ya, sekarang jam 18.08. Baterainya itu udah turun ke 25%. Coba kita lihat-lihat yuk. Jadi portnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini ada 3 antrian, gue tuh nomor ketiga. Tapi kalau portnya sebanyak ini ya berarti harusnya lebih cepat. Mungkin 18.30 ini kali ya baru mulai ngecas gitu. Barusan gue nanya-nanya, tetap intinya self service sih. Tapi di sini kan kita ada nomor ya, jadi memudahkan kalau terjadi suatu perselisihan lah ibaratnya. Tetap aja katanya menurut gue sih kalau kayak gini, kalau ada orang yang nggak tahu diri mah nyelonong aja mah pasti ada. Karena ini nomor ya udah bukannya dipanggil atau apa gitu. Jadi ya udah kita bener-bener ngitungin sendiri. Misalkan kita nomor 30 nih gue punya ya. Terus ya udah kita nyariin dulu nih yang mana nih 29-nya sebelum kita. Nah, gue ketemu tuh di sana 29. Ya udah setelah dia masuk berarti kita yang masuk gitu. Ya ini meminimalisir perselisihan aja sih. Cuman tetap pada akhirnya kita tetap harus standby, nggak boleh lengah juga. Karena ini dayanya gede, ultra fast charging. Tadi sekali keluar juga 2 mobil keluar ya. Tadi sini kan ada Ioniq, ada si Lion 7 udah keluar. Jadi gue antrian berikutnya dipasti nih. Kalau udah keluar 2 ya udah bagian gue sama yang nomor 29. Kalau itu ada yang M6 27, berarti ini 28. Terus yang itu 29, ini gue 30. Kalau ada 2 berarti ya udah kita masuk berdua gitu. Datang lagi berarti misalkan ini setelah gua ya nanti dia bakalan dapat nomor 31 gitu. Dan di sini udah dikasih notes nih guys, dilarang meninggalkan kendaraan. Buat kalian yang mau ngecas juga jangan ditinggal. Tadi gue sempat berpikir oke, bisa gue tinggal. Mungkin kalau sepi boleh kali ya. Tapi kalau udah rame ya tahu diri masing-masing. Kayak dari tadi aja tuh ownernya pada nungguin semua di mobilnya. Makanya sekarang ini anak bini udah lapar, tadi rencananya kan mau sambil ngecas, sambil makan. Ya udah nggak jadi, mereka aja yang makan, gue tetap nungguin mobil dulu. Papa jadi makannya gimana? Nanti papa belakangan lah, yang penting kamu sama mama dulu kenyang ya. Dadah. Ada. Untung di sini juga ada itu ya guys. Itu ada sebelah Burger King, jadi tinggal jalan. Terus BSD kan pedestriannya ini ya, lumayan bagus, nggak usah terlalu ngeri gitu loh. Bisa jalan, terus tinggal ke sebelah deh tempat makan. Tuh udah keluar 1. Itu orangnya standby di dalam tuh. Itu udah keluar lagi. Berarti setelah nomor 29, gue 30. Oke, gue siap-siap dulu. Ini dia masuk duluan kan, set. Nanti kalau ada yang keluar lagi 1, berarti sudah giliran gue. Gue pindah sana dulu deh. Oke, udah ada yang keluar 1, giliran kita berarti. Let's go. Waduh, agak susah nikungnya nih. Pertama-tama kita harus cabut dulu. Berat banget guys. Gila. Yang DC charging berat banget ininya. Colokin dulu. Oke. Setelah colok, udah ke detect, baru kita ini ya, scan.
Oh ini terbalik. Selesaikan pembayaran dulu, bentar. Gue isi 30 kWh aja deh, 76.224 ya. Kita bayar pakai virtual account bisa. Agak membingungkan ya ini ya. Oke, nah udah bayar baru kita hubungkan konektor. Berat banget. Setelah hubungkan, dia udah connect, udah kebaca, baru kita start charging. Waduh, kok nggak bisa ya? Lama juga nih. Nah, ini kali ini ada lampu nyala nih. Harusnya sih bisa ya. Starting. Nah, oke. Udah mulai ngecas. Tuh. Terus, oh iya sekarang jam 18.26. Baterainya di 24% mulainya. Sip, udah mulai charging. Energinya udah masuk tuh 0,2 kWh. Baterainya ada di sini 25%. Terus di dalam juga ini kalau Wuling ya, kalau Wuling lagi ngecas kita buka. Biasanya nggak apa-apa. Nggak tahu deh kalau si Apple ini. Kalau kita buka berhenti nggak? Nggak ya. Aman. Tuh di sini udah charging in progress 25%. Sampai penuh dia butuh waktu 50 menitan. Dan wah. Ternyata ini ya. Kita bisa nggak matiin mobil guys. Ini AC tetap dingin. Jadi kita bisa nunggu di dalam mobil. Tapi kalau si Wuling itu nggak bisa. Jadi mobil nggak bisa nyala kalau pas lagi ngecas. Bisa nyalain AC doang, tapi hanya angin anyep aja. Kompresornya nggak nyala. Ya udah, nanti ini jam 18.28. Remaining time-nya 52 menit, nanti gue update lagi, oke? Lupa guys, yang gue inget kan ini ya. Ini charging power-nya 32 kW. Nah, seinget gue itu, kalau mobil listrik kita kunci, nggak kita nyalain, dia charging power-nya nambah. Kita coba ya. Oh iya lupa, gue lupa mulu guys. Belum gue matiin mobilnya. Nah, gue matiin dulu. Naik nggak tuh? Tuh 32,1 kW, 32,2 kW. Ada kenaikan sih. Oke, kita kunci. Itu kita lihat di sini powernya naik terus tuh 32,7 setelah gua kunci ya. Kita bisa pantau di aplikasi 30% udah terisi. Jadi rasa-rasanya boleh kali ya kita ke sebelah sebentar. Soalnya estimate time-nya 1 jam. Yang penting tahu diri aja guys. Iya sih, nggak apa-apa tuh. Nggak diomelin satpam. Ya intinya mungkin ketahu dirian aja lah ya. Jadi ada estimasi. Waktu estimasinya, kalau kalian sejam terus tinggal sampai 2 jam, 3 jam kan egois berarti. Ini 18.28, 18.31, berarti paling nggak jam 19, 19.10 gue on the way balik ke sini. Sempat kita makan dulu. Nah, sabarnya langsung makan. Iya. Coba gue cek ya. Ini udah cepet banget. Udah keisi 40%. Iya. Panik. Kenapa cepet? Iya, harus cepet. Makanya gigi yang banyak. Nanti papa duluan di sana. Makan guys. Iya, aku main-mainan pesen kafe latte. Nasinya bagi dong. Makan nyuap sekali ngunyah, langsung ngeliatin jam lagi. Panik gua. Panik. Udah 44%. Aduh. Sampai seret. Tapi begitu ngecek aplikasi, daya terisinya 52%. Aman. Masih ada waktu sedikit.
buat nurunin makanan ke bawah ya. Berapa? Nih 52%. Cuman ini emang aplikasi bawaan BUMN rada-rada ya. Estimasi selesainya masa 16 menit? 48 lagi habis itu udah. Iya, 48% lagi ya. 16 menit. Ya nggak mungkin sih, Beb. Tanya bagus sama matematika. Coba ya, 16 menit berarti sekitar 19.06. Bantuin ingetin ya. Paling nggak bisa minum dulu sebentar. Oke, udah kenyang, udah aman ya. Tiba-tiba begitu ngecek aplikasi, baterai udah terisi 61%. Panik. Iya, cepet ya. Iya sih cepet. Sekarang berapa nih? Kayak setiap kali gue refresh dia pasti langsung naik deh. Oh enggak, ini udah masih 61%. Tapi kayaknya sekarang udah di 61%. Ya untung di BSD ini udah well developed juga, jadi di showroom BYD-nya ada DC fast charging, terus sebelahnya persis tempat-tempat makan. Menurut gua kedepannya nih infrastruktur dari pemerintah harusnya kayak gini ya. Lagi habis itu udah sampai. Iya. Pemerintah tolong dong jangan push di jualan doang gitu loh, tapi infrastrukturnya juga dibarengin gitu loh, dimajuin lagi. Dan beberapa kali tuh kualitas SPKLU PLN tuh suka error. Kalau kayak gini kan enak. Nih, jadi ngecas di sebelah, makan tinggal di sini. Atau bahkan mungkin ada yang SPKLU swasta gitu, bikin satu komplek tuh bakalan enak tuh. Satu komplek, pokoknya itu ada colokan ngecas mobil semua SPKLU. Terus pinggir-pinggirnya ada apa? Tempat makan, tempat ngopi. Jadi ya nggak perlu jauh-jauh banget ditinggalnya. Ini udah nyampe, kayaknya udah nggak ada antrian lagi sih. Ini soalnya mobil-mobil bensin. Aman dong ya, pas dong berarti. Iya, tadi di sini penuh banget guys soalnya. Tapi udah mereda nih antriannya. Mungkin udah jam makan ya, jadi orang mungkin makan dulu. Tuh, ini nggak ada nomor antrian. Ini bensin, ini diesel. Cuman itu doang tuh listrik, tapi nggak ada nomor antrian. Ini juga orang standby. Jadi nggak ada antrian lagi kayaknya di berikutnya. Aman nih guys. Sekarang jam 18.54. Tuh, udah ada yang keluar lagi dan nggak ada yang masuk lagi sih. Jadi sudah aman ya. Ini mobil gua, kita cek ya. Wow, udah 69% ya. Sisanya 20 menitan lagi full. Berapa menit berlalu ya? Kayaknya udah 15 menitan berlalu. Sekarang baterai udah di 82%. Jam 19.04 ya. Berarti hitungan dari aplikasi PLN melesetnya lumayan jauh. Tadi kan 19.06 udah 100%. Ini 19.0 berapa nih? 05 baru 82%. Aduh. Enaknya lagi berikutnya itu di Altoan ini nggak perlu matiin mesin. Jadi kita bisa standby nunggu di dalam. Kalau si REV tuh kan nggak bisa ya. Oh iya. Kalau sambil ngecas dia mesinnya nggak bisa nyala. AC bisa nyala tapi cuman kayak angin anyep. Kompresornya soalnya nggak nyala gitu. Jadi ya udah kita bisa nunggu dengan menurut gue cukup nyaman lah kalau di dalam mobil gini ya. Ya mendingan kita keluar ke WC dulu kali ya, kunci. Oh, biar cepet. Yuk. Tuh guys, tapi bener ya. Kalau sambil di dalam mobil dipakai gitu ya, mobil nyalain, charging powernya turun tuh ke 16 kW. Dari tadi gue perhatiin udah lebih dari 5 menit manteng di segini nih. Tadi begitu dikunci langsung naiknya ke berapa tadi ya? 20 apa 30 kW gitu. Oh, jauh ya? Iya. Langsung aja kita tes aja kali ya. Ini kita coba ke WC dulu sebentar. Bisa 10% kan. Naik nggak dia? Kita kunci. Tuh, pelan-pelan naik 16,4 kW. Kita ke WC dulu, nanti balik gue update lagi naik ke berapa watt.
Toilet di Denza guys, buset mewah banget ya. Tapi emang BYD ini bener-bener nyiptain si Denza buat goyangin pasarnya Alphard kali ya. Tuh ada driver room. Mewah banget gila. Udah kayak private lounge gitu. Yuk kita lihat WC-nya. Buset, WC-nya aja keren aja ya. Ya udah, kamu mau kencing? Oh enggak. Pantry-nya aja, pantry apa? Bar. Terus bisa, oh ternyata bisa bespoke juga ya kayaknya. Kalau pilih cat mobil sih, coba iseng lihat-lihat. Kayaknya, oh kalau pilih cat sih biasa ya. Rim size juga biasa. Kalau ini kayaknya nih, pilih bahan kulit, warna kulit bisa nih. Bungkus? Jadi impiannya bini gue tuh apa? Nanti makeup pakai supir ya. Dia udah minta, udahlah pakai Darion paling enggak. Buset gue bilang. Tuh dalamnya Denza, mewah banget ya. Kapankah kita bisa beli? Tapi kayaknya bisa beli pun Nggak pilih ini. nggak pilih Denza deh. Soalnya gede banget kalau nyetir sendiri juga. Gue pakai supir makanya Iya. kalau nyetir sendiri. Sedangkan kalau udah bisa beli Denza sih harusnya udah bisa gaji supir ya. Iya. Gaji supir kan sekarang minimal sebulan 4,5 sampai 5 juta loh. Apakah sudah full? Masih charging tapi 95%. Oh, charging powernya turun karena mungkin udah mau penuh. Jadi dia turunin power supaya kesehatan baterainya tuh lebih aman gitu. Oh, berarti bukan karena kita di dalam. Tapi tadi sebelum aku berangkat ke sebelah, pas aku di dalam 20-an kecil, terus pas aku kunci dia naik powernya. Ya udah, ini tinggal nunggu 96%, 4% lagi ya. Tuh, makin mau penuh makin diturunin guys charging powernya. Makin persen makin nambah, charging powernya makin turun. Sekarang 99%, charging powernya di 4,1 kW. Sebagai manusia OCD, kayaknya kalau nggak sampai 100% tuh hati gue kayak gatel gitu loh, matanya ngeliatnya kayak kurang greget. Padahal kalau dicabut sekarang juga nggak ada masalah sih, 99% udah bisa nempuh jarak 200 kiloan. Tapi ya gitulah, namanya juga OCD ya, ya nggak? Akhirnya selesai charging completed nggak tuh? Di situ udah ada ini ya, terus ada notifikasi juga. Oh, tuh langsung disuruh pindahkan mobil Anda ya. Jadi kalian ini yang pakai mobil listrik, ya kalau mau ngecas di SPKLU, ya dipantau. Jangan mentang-mentang mau ngecas terus udah ditinggal gitu aja gitu. Oke? Gue bentar ya, minta waktu 5 menit. Gue beli tadi 30 kWh yang terpakai 26,92 kWh. Nah ini akan dibalikin ke saldo kita. Jadi kita ada saldo di dalam ini aplikasi. Tuh dana dikembalikan. Total yang udah gue bayar tadi 76.000 sekian, pemakaiannya di 68.388. Oke, gitu aja. Sekarang kita beresin di depan dulu yuk. Nah ini kalau di Wuling REV gue ya, kalau lagi ngecas ininya tuh nggak bisa dicabut gunnya. Sekarang kalau di BYD gue nggak tahu deh nih bisa cabut apa enggak. Oh ternyata bisa. Tadi kunci. Nggak ngunci dia. Bukannya kalau Oh iya sorry. Iya. Coba ya. Kalau kita ini. Oh iya kunci. Oke, berarti kalau udah selesai kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal cabut aja, beresin ke tempat semula. Saya? kali yang bawah dulu baru atas. Hah? Iya ininya dari tadi nutupin. Nah. Oke. Kemepan. Iya. Ya tadi ketutupan soalnya. Dan yang
paling ini adalah kabelnya guys, berat banget nih. Mau pegang deh. Oh iya lu. Iya kan? Oke, selesai. Let's go home. Sekarang baterai udah 100%, kita nolin trip A-nya ya. Nah, nanti setelah pengisian berikutnya, jadi kita tahu nih, aktualnya berapa nih 100%, bisa nempuh jarak berapa kilometer. Soalnya di sini bukan 300 nih guys, udah 296, padahal baru juga keluar dari ini, stasiun Spek Helo. Udah berkurang 4 kilo. Oh ya lupa, tadi selesai ngecas di 1942 ya. Berarti ntar kita salah terima dulu. Iya. Oke, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Berarti 1942 tadi mulainya di 18.25. 1 jam 20 menit lah. Itu dikarenakan pas dari 80% ke 100 powernya melambat dia. Enggak se-powerful kalau dari rentang 30% sampai 80%. Perbedaan berikutnya sama si REV, ini biarpun baterainya 100%, dia regenerative brakingnya udah bekerja ya. Kalau si REV itu dia di baterai 96 sampai 100%, regenerative brakingnya nggak aktif. Astaga. Tuh, kalau gue lepas gas, ininya minus powernya. Jadi regenerative brakingnya aktif tetap, walaupun baterainya di atas 96%. Sedangkan kalau si REV enggak, dia 96% sampai 100, regenerative brakingnya nggak aktif. Jadi kalau kita lepas gas, mobilnya tuh ngeglosor aja, nggak ada kayak ada daya tarik balik kayak gitu loh, nggak ada apa energi kinetik baliknya. Oke, akhirnya kita sampai di rumah ya. Berarti kita, ada apa ya? Sebenarnya bukan membuang waktu juga sih. Kita kan berkegiatan juga ya tadi. Jadi gimana ngomongnya ya? Pokoknya kita tadi berangkat jam 17.30. Sekarang pas jam 8. Baterainya udah berkurang nih guys, 2%. Jadi jarak tempuhnya sekarang 290 kilo sisanya. Terus gue mau kasih lihat kalian si REV. Udah ini berapa nih? Udah naik berapa ya? Masih ngecas dan sudah naik ke 75%. Kelihatan nggak tuh? Coba Beb, tolong bukain. Tolong bukain mobil. OSJ. 75% tadi start tadi 58%. Ada penambahan sekitar 20% ya. 75 potong 58. 17% ya. 17% dalam 2,5 jam. Nih, gue kasih lihat kalian. Si ngecas. Woi, belum dibuka. Salah kali. Astaga, orang ini. Nah, kalau si REV naik ke 75%. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya vlog kali ini, dan gue mau sedikit menjelaskan aja kesimpulannya. Yang pertama itu 30 untuk pengecasan si Atoan 30% sampai 80% itu bener setengah jam.
Tapi kalau mau dipenuhin sampai 100%, itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekitar, tadi berarti total 1,5 jaman ya. Dikarenakan dari 80% ke 100, itu charging powernya diturunin. Dengan tujuan untuk menjaga kesehatan baterainya. Battery health-nya jadi tetap terjaga, nggak cepet turun. Kemudian kalau pemakaiannya juga tadi kan gue tunjukin nih dari BYD BSD sampai rumah kan Gading Serpong paling juga 8 kilo kali ya. Udah berkurang 2%. Nah itu juga untuk menjaga kesehatan baterai. Jadi yang gue tahu itu mobil listrik baterainya dari 100% ke 80% akan terasa cepet banget ngurangnya. Tapi nanti begitu dari 80 ke 30 itu lebih lama berkurangnya. Terus ya poin kedua, kalau kalian ngecas di SPKLU, satu mesti standby, kedua mesti tahu diri ya guys. Jadi yang pertama itu standby, ya kalau ada antrian kalian standby, karena sistemnya biar bagaimanapun ya di situ udah kayak sistem siapa cepat dia dapat. Nggak bisa, gue kan udah antri duluan di sini. Ya kalau tiba-tiba ada yang nyelonong masuk, dia juga kan nggak tahu juga sebenarnya kan, dia kan di dalam mobil gitu. Jadi ya udah nyelonong masuk, kita hanya bisa terima nasib. Makanya standby. Kemudian di BYD Denza tadi ada sedikit dukungan lah ya, dikasih nomor antrian supaya untuk meminimalisir perselisihan. Pun begitu, tetap semuanya self service sama mesti kayak apa ya, kesadaran diri juga gitu. Siap-siap masing-masing lah. Kemudian kalau pas kalian udah giliran, udah ngecas, itu kan teknologi juga udah canggih ya. Di handphone juga kita bisa lihat sisanya berapa persen lagi untuk penuh. Terus waktunya udah berapa lama, daya yang masuk berapa lama. Nah, harapannya jangan mentang-mentang kalian lagi ngecas terus ditinggal lama gitu loh. Kalau kayak tadi gue tinggal makan, gue buru-buru, ya gue sambil merhatiin baterainya juga. Jangan sampai udah 100%, kita masih santai-santai makan gitu. Inilah meminimalisir perselisihan lah, namanya juga ngantri ya kan, gantian lah sama orang. Jadi jangan sampai udah 100% kalian masih leha-leha ngopi-ngopi cantik gitu, jangan ya guys ya. Mengurangi perselisihan dan memang ya tahu diri lah, gitulah paling gampangnya. Kemudian poin terakhir, kalau dibandingin sama REV, sebenarnya sama aja ya, cuma bedanya si Atto One ini ada DC fast charging aja. Jadi kalau di SPKLU yang udah support fast charging, yang ada DC chargingnya, dia unggul. Tapi kalau ngecas di rumah, itu sama aja kok. Atau di SPKLU yang AC port doang juga sama. Daya yang masuk itu sekitar 6,9 sampai 7 kW aja. Sekarang kita bahas ini ya, biayanya. Tadi gue rekap lagi untuk biaya. Durasi pengisian tuh 1 jam 11 menit, terisi 26,92 kWh. Biayanya itu di 68.388. Berarti untuk menempuh jarak sekitar 200 kiloan, gue hanya memakai atau membuang biaya 68.388. Sedangkan kalau untuk mobil bensin, kalau mobil bensin perbandingan 1:10, berarti untuk 200 kilo aja gue butuh uang 200.000 biaya jalannya. Yowes, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.